Dania guys sengaja menemui Romi. Kenapa dia menemui Romi? Karena memang Romi itu menculik anaknya dan mengancam kepada Dania apabila Dania tidak mau menikahinya, maka Loli akan dibawa kabur pergi jauh dari Dania. Nah, karena dia tidak punya pilihan, maka hari ini dia harus menikah sesegera mungkin. Dania sebenarnya ingin bertemu dengan Loli terlebih dahulu sebelum dia menikah dengan Romi. Namun Romi itu tahu bahwa jika Dania dipertemukan dengan Loli, maka dia akan pergi begitu saja. Maka dari itu nih guys ya, untuk melancarkan keinginannya Romi, maka Loli itu sudah ditaruh di kamar bagian belakang supaya apa? Dania tidak bisa menemui Romi dulu. Karena apa? Dania harus menikah dengan Romi terlebih dahulu. Karena itulah yang menyebabkan apa? Dania tidak punya pilihan dan dia harus ya menikah hari ini juga. Dan Romi itu sudah mempersiapkan make up artist nih guys. Karena apa? Semuanya sudah di-prepare oleh Romi bahwa hari ini pernikahannya harus berjalan lancar seperti kemauan dia semacam itu. Nah, sementara Safira itu ada di kantornya Julian nih guys. Di situ nih guys ya, Safira seneng banget karena kantornya itu bagikan gubuk, yang mana artinya bahwa gubuk kebahagiaan yang pasti akan selalu bikin nyaman sementara itu nih guys. Nah, karena hari ini ada jadwal meeting yang membuat Julian itu nih guys harus ya membuat istrinya itu duduk dulu di kantor dia ya. Jadi makanya Safira harus tunggu di ruang kantornya terlebih dahulu sementara suaminya mau meeting karena ada meeting yang sangat penting. Tiba-tiba sekretaris itu sudah datang nih guys sebelum ya Julian itu mau meeting dengan klien yang sangat penting. Kenapa? Karena memang di situ kedatangan dari sekretaris menyampaikan bahwa hari ini tidak jadi meeting dikarenakan Romi tidak jadi hadir dan Romi susah dihubungi. Dan Romi juga tidak menyiapkan proposal sehingga makanya kliennya itu langsung pulang begitu saja. Jadi di reschedule ulang begitu nih guys. Dan mendengar itu semua nih guys membuat membuat Julian sangat kebingungan loh. Romi kemana seperti itu? Ternyata Romi dari tadi pagi itu tidak ada. Nah, akhirnya kan bingung tuh ya kan, sehingga membuat Julian ini berusaha untuk menelpon. Yang dia telepon bukanlah Romi karena sibuk kan, nggak bisa dihubungin, melainkan dia menghubungi istrinya nih guys. Jadi istrinya ini ternyata lagi pingsan nih guys. Dia berusaha untuk menghubungi, ya ternyata tidak diangkat pertama kali. Dia menelpon satu kali tidak diangkat, namun Safira berusaha untuk membujuk Julian untuk menelpon lagi. Nah, kemudian yang kedua kalinya tuh, ya kan, ada Wulan, di mana Wulan itu baru tersadar dari pingsannya. Karena apa? Di situ teleponnya berdering, ada telepon dari Julian di situ nih guys ya, dan kemudian dia mengangkat seperti itu nih guys. Dan di situ ya Julian langsung bertanya kepada istrinya, di mana Om Romi saat ini? Karena Om Romi tidak ada di kantor, makanya dia tanya kepada istrinya. Nah, istrinya sendiri itu bingung seperti itu nih guys ya, karena dia juga tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, membuat Julian ini juga tambah bingung loh, istrinya kok nggak tahu semacam itu. Kemudian di sini ya ada Wulan yang berusaha untuk menjelaskan bahwa dia itu sebenarnya pingsan gitu loh. Kenapa? Karena tadi sempat membuntuti ya, karena dia memasang GPS di mobilnya Om Romi. Tiba-tiba di pertengahan jalan karena taksinya itu mogok, tiba-tiba dia juga pingsan tuh. Makanya nih guys ya, akhirnya membuat Julian akhirnya berusaha untuk menghampiri Wulan, namun terlebih dahulu Wulan harus mengirimkan share location terlebih dahulu. Nah, setelah dikirimkan share lognya, makanya di situ Julian dan juga Safira menghampiri menemui di mana keberadaan Wulan saat ini yang katanya baru pingsan gitu loh, baru bangun dari pingsan seperti itu, yang membuat Julian dan Safira tentunya sangat khawatir. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Dania, di mana Dania itu sedih ketika dia di make up nih guys ya, dia sedih. Ya, dia sedih meratapi nasibnya karena dia harus menikah dengan Romi. Karena dia juga tidak punya pilihan lain. Dia sendiri yang menjanjikan kepernikahan apabila Romi itu berhasil menghancurkan kehidupannya Safira. Dan kali ini dia berada dalam situasi yang sebenarnya dia nggak mau, namun dia yang berjanji sendiri. Nah, di situ make up artisnya yang memberikan make up pengantin untuk Dania itu memang tidak bisa, susah nge-make upin Dania karena Dania nangis mulu dari tadi. Makanya dia bilang kepada Dania untuk tidak usah nangis seperti itu. Dan juga membuat
tukang make upnya itu bingung kenapa dia bisa menangis padahal ini kan di hari pernikahannya. Bukankah dia seharusnya bahagia kan ya? Namun di situ ya Dania tidak menjawab apapun, dia hanya menunjukkan ekspresinya, menunjukkan bahwa dia sedih. Dan dia teringat memang janji yang ia berikan kepada Romi. Apabila dia sanggup membuat kehidupan Safira itu hancur, menggugurkan bayi dalam kandungan Safira, dan juga menghancurkan kehidupan Safira apabila Safira tidak bisa punya anak lagi. Dan tentu dia akan menikahi Romi. Dan kemudian ketika Romi sudah melakukan semua itu nih guys, bahwa Safira telah keguguran dan juga tidak bisa punya anak lagi, dan ini kesempatan bagi Romi untuk menagih semua janjinya Dania. Dania tidak bisa berkelit lagi. Kenapa? Karena Dania itu memiliki satu kelemahan, yaitu Loli. Ketika Loli dibawa kabur, maka dia tidak bisa berlari lagi. Dan Romi tahu ya, karena Romi itu adalah ayahnya Loli, dan Loli akan dibawa pergi jauh, dan Dania tidak mau kan meninggalkan Loli ataupun ditinggalkan oleh Loli. Maka ya guys, semuanya sudah dirancang oleh Romi untuk memperlurus keadaan. Ya, karena dari kemarin-kemarin Dania selalu berkelit-kelit, ya selalu mengulur waktu untuk tidak menikah dengan Romi. Namun berbagai cara telah diusahakan oleh Romi agar bisa mendapatkan hatinya Dania, menemukan di mana keberadaan Dania, kontrakan barunya Dania, untuk bisa mengakses di mana keberadaan Dania. Karena hari ini adalah harinya tiba di mana dia menikah. Di situ ya, Dania hanya bisa menangis meratapi nasib dia sendiri. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia mau menikah dengan Romi itu pun juga karena Loli. Apapun dia lakukan demi bisa bertemu dengan Loli, karena Loli adalah anak satu-satunya Dania. Namun Dania itu sendiri telah salah dari awal. Walaupun dia menginginkan bantuan dari Yuda, namun Yuda pun juga kecewa atas usaha yang telah dilakukan oleh Dania itu sendiri. Karena apa? Dia mencintai Yuda, sementara Yuda mencintai Safira. Dan cintanya bertepuk sebelah tangan seperti itu. Dan ketika dia mengharapkan Yuda untuk mencintai dia, itu sangat tidak mungkin sekali. Dan sekarang ketika dia mengontrak ya di tempat yang baru, kemudian kontrakannya ditemukan oleh Romi, membuat dia tidak bisa kemana-mana. Nah sementara itu nih guys ya, ada anaknya Loli, di mana anaknya Loli ini sedang diceritani guys ya, diberikan dongeng seperti itu oleh bibi penjaga yang disuruh oleh Romi untuk menjaga selama akad pernikahannya dengan Dania. Makanya anaknya sengaja ditaruh di kamar bagian belakang supaya Dania tidak bisa menemui. Jadi di tempat situ memang Loli diberikan dongeng-dongeng supaya dia happy terkait kancil dan juga kura-kura. Nah, sementara itu nih guys ya, Romi benar-benar menunggu di mana keberadaan Dania karena penghulu sudah menunggu dari tadi kira-kira dimulai atau tidak akad pernikahannya. Nah, karena penghulunya sudah meminta ya untuk mempelai wanitanya segera hadir, maka membuat ya Romi jemput Dania. Nah sementara itu nih guys ya, ada Safira dan juga suaminya Julian yang berusaha menemui Tante Wulan, karena Tante Wulan itu memang tadi itu pingsan nih guys, dan kebetulan di tempat situ melihatlah itu Tante Wulan, dan langsung juga Safira dan juga Julian menghampiri Tante Wulan guys. Di situ ya Julian dan Safira bertanya kepada tantenya, apakah tantenya baik-baik saja setelah pingsan? Apa perlu dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu? Menurut Wulan itu tidak perlu. Karena apa? Saat ini dia curiga dengan suaminya karena dia telah memasang GPS di mobilnya yang telah mendeteksi di mana keberadaannya suaminya. Yang baru-baru ini ya, dia itu sering banget ya ke Gandaria, dan itu dicurigai bahwa dia sedang bertemu dengan selingkuhannya. Dan kemudian di situ ya Julian kayaknya juga bingung nih, apakah ini ada hubungannya dia tidak ke kantor karena menemui selingkuhannya di Gandaria. Nah ini alasannya ini kali ya. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania yang terus menangis meratapi nasibnya di situ berusaha ya guys ya, tukang pengantinnya ya, tukang yang merias pengantin itu berusaha untuk menasihati Dania untuk tidak sedih. Seharusnya ini jadi hari bahagia buat dia. Namun dia sendiri guys yang merencanakan dari awal mau menikah dengan Romi. Dan ketika Romi menagih janjinya, Dania hanya bisa menangis, bersedih semacam itu. Dan karena akad nikah juga harus segera dimulai, maka sesegera mungkin di situ ya guys, Romi menjemput karena sudah ditunggu penghulu dari tadi. Dania hanya
sedih. Dia hanya bisa meratapi nasib dia. Dia tidak bisa apa-apa kali ini karena sudah tidak ada yang bisa membantunya. Orang satu-satunya yang bisa membantu dia hanyalah Yuda. Namun Yuda kali ini tidak tahu di mana keberadaan dia. Makanya dia sendirian gitu loh. Dan demi anaknya Loli, maka dia mau menikah dengan Romi. Bahkan Romi di situ sempat mengancam Dania jika dia masih mau bertemu dengan Loli, maka Dania harus menikah dengan Romi hari ini juga. Jadi tidak boleh ya guys digagalkan lagi. Dan di situ nih guys ya, ketika sudah berada di depan penghulu, di situ Romi seneng banget. Nah sementara Dania enggak, karena mukanya ekspresinya benar-benar sangat sedih banget. Dia tidak pernah mengharapkan hal ini terjadi. Dia hanya bersedih semacam itu. Dia hanya bersedih meratapi nasibnya karena hari ini dia tidak bisa berkelit-kelit lagi. Dia tidak bisa menggagalkan pernikahannya karena hari ini benar-benar menikah. Dan Romi yang sudah berada di depan penghulu di situ senang banget ya guys ya. Kenapa? Karena dia mengucapkan gitu loh, akad nikah nih guys, yang membuat Romi itu pastinya happy. Nah sementara istrinya itu ya Wulan yang sudah curiga bahwa Romi itu pasti ke Gandaria ingin ya menemui istrinya atau calon istrinya atau selingkuhannya semacam itu. Pada awalnya Romi tidak sadar diikuti oleh istrinya Wulan, dan Wulan sudah menemukan di mana tempat keberadaannya. Dan saat ini Romi itu menikah dengan Dania. Dan di situ setelah akad nikah nih ya membuat Romi itu senang karena setelah akad nikah akhirnya dia dinyatakan resmi menikah dengan Dania. Dan ketika dinyatakan resmi semua orang sah, maka membuat semuanya menjadi lega, terutama bagi Romi. Namun tidak dengan Dania. Dania hanya bisa menangis, dia hanya bisa bersedih karena sebenarnya cinta dia hanya untuk Yuda, bukan untuk Romi. Di situ istrinya Wulan sudah sangat-sangat curiga banget dengan Romi yang sering banget ke Gandaria, makanya dia secepat mungkin menemui. Ya kira-kira di sana itu ada apa? Ini pasti rumah selingkuhannya, katanya seperti itu. Safira berusaha untuk menenangkan Tante Wulan, namun Tante Wulan yang sudah sangat kecewa harus segera menemui Romi juga. Di situ Dania hanya benar-benar teringat dengan Yuda karena orang yang ia cintai adalah Yuda. Yuda tidak mencintai Romi. Yuda tidak mencintai Dania karena apa yang telah ia lakukan hanya semata-mata demi Loli, kasihan Loli semacam itu. Namun sayangnya, kebaikan Yuda diartikan berbeda oleh Dania. Dania mencintai dia, namun Yuda mencintai Safira. Apapun yang dilakukannya selama ini mendekati Sisi itu karena dia mencintai Safira, bukan karena dia berbuat baik kepada Dania karena dia suka dengan Dania. Yuda tidak suka dengan Dania, guys. Namun Dania itu salah sangka. Dan dia benar-benar mengharapkan bahwa orang satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Yuda. Namun kali ini ketika di akad nikah sudah selesai, ternyata Yuda tidak hadir. Maka hidup dia benar-benar hancur ketika dia sudah menjadi istrinya sah Romi nih guys. Aduh, benar-benar gawat ini guys ya. Nah ketika di situ nih guys ya, Dania mau mencium tangannya Romi tanpa disadari nih guys ya. Di situ ada Wulan yang sudah sangat curiga sekali. Dan Wulan melihat bahwa ternyata di situ suaminya Romi itu menikah dengan Dania. Benar-benar semua ini tuh di luar pikiran. Bahwa tidak percaya semacam itu nih guys ya. Dan Romi itu nih guys ya selalu membela Dania semacam itu. Istrinya benar-benar sangat kecewa dengan semuanya. Kenapa terjadi pernikahan semacam itu? Karena apa? Sampai kapanpun istrinya tidak akan pernah menerima suaminya itu menikah lagi, apalagi dengan Dania semacam itu. Dan kemudian semuanya diobrak-abrik tuh ya tempatnya itu. Makanya terjadi keributan di situ. Istri yang sah yaitu adalah Wulan berusaha untuk melabrak Dania, menjambak Dania. Namun lagi dan lagi ternyata Romi lebih mencintai Dania, membela Dania semacam itu guys. Loli mendengar semua percakapan bahwa di depan itu ada orang yang teriak-teriak. Nah, itu kira-kira di depan ada apa? Apalagi dia mendengar bahwa di depan itu ada suara mamanya, semacam itu. Makanya membuat Loli ini pengen keluar, guys. Dia pengen melihat itu ada suara apa kok teriak-teriak.
Tante Wulan sangat marah banget nih guys kepada suaminya Romi yang ternyata diam-diam menikah tanpa sepengetahuan dari istri sahnya yaitu Wulan. Makanya nih guys ya, Wulan bener-bener sangat marah banget kepada Dania yang ternyata dia menusuk dari belakang selama ini nih guys ya, bahwa seharusnya Dania itu baik kepada Wulan karena selama ini Wulan itu kan baik kan ya kepada Dania. Ternyata di balik semua ini nih guys ya, kecurigaannya bahwa Romi yang diam-diam sering menemui Dania itu ternyata ada kaitannya dengan pernikahannya. Makanya nih guys ya, di situ sebagai istri sahnya membuat Wulan sangat marah banget kepada suaminya seperti itu nih guys ya. Nah sementara Dania ini nggak berdaya nih guys ya, karena Loli dan lagi-lagi yang membuat dia harus menikah dengan Romi. Di situ nih guys ya terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa sekali antara Wulan dan juga Romi. Wulan tidak menginginkan pernikahan tersebut dan bilang kepada penghulu untuk pernikahan ini tidak sah, dibatalkan. Kenapa? Karena tidak sepengetahuan dari istri sahnya. Makanya di situ nih guys ya, semua barang diobrak-abrik oleh ya istri sahnya Wulan karena Wulan tidak terima. Makanya Wulan menangis, Wulan histeris dengan kejadian seperti ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Nah, tiba-tiba datanglah tuh ya kan Safira dan juga Julian. Mereka berdua itu heran gitu loh guys, karena di situ Wulan menjelaskan bahwasannya Romi itu menikah dengan Dania. Nah, otomatis membuat Safira dan Julian merasa ada yang aneh gitu loh. Dan mereka semua tidak berpikir sejauh ini bahwa ternyata Dania mampu menikah dengan Romi. Bener-bener semua ini tuh di luar pikiran mereka semacam itu nih guys, di luar nalar mereka. Sehingga di situ nih guys ya, pada awalnya juga memang ya Dania itu dikira sudah menikah gitu loh. Namun ternyata dia baru menikah dengan Romi. Lalu yang menjadi pertanyaannya Safira, siapakah om es krimnya? Atau orang yang dipanggil dengan Yusitira tersebut? Apakah orang Yusitira yang selama ini peduli itu adalah om es krimnya semacam itu? Bukanlah melainkan Loli semacam itu. Dan kemudian sementara Julian berpikir berbeda. Kenapa? Julian berpikir bahwasannya mungkinkah bahwa Om Romi itu adalah om es krimnya semacam itu. Karena di situ Julian juga baru tahu ternyata Dania itu menikah dengan Romi. Karena mereka semua nggak habis pikir nih guys tentang kejadian hal ini. Apalagi selaku seorang istri, Wulan tidak terima dengan hal ini semua. Dania berusaha untuk menjelaskan bahwa ini semua bukan maunya dia. Dan memang di situ ya benar-benar Wulan sangat kecewa, makanya dia marah berusaha menampar suaminya seperti itu loh guys. Karena dia tidak terima kalau suaminya itu menikah semacam itu. Di situ nih guys ya, Dania memang salah dalam hal ini nih guys ya. Dan lagi-lagi Dania selalu dibela oleh Romi semacam itu. Makanya Wulan tidak terima dengan suaminya. Harusnya suaminya itu lebih mendukung istrinya, bukan malah menikah di balik semua ini semacam itu. Selalu yang didukung adalah Dania. Ketika Wulan menyalahkan Dania, Romi justru malah tidak terima. Makanya membuat Wulan ini sangat marah betul. Dan Dania ini gak mau disalahkan nih guys ya. Karena memang dia sendiri yang pada awalnya ya kan menyuruh Romi menikahi dia. Karena dia sendiri yang berjanji kalau bisa menghancurkan kehidupannya Safira, maka dia akan mendapatkan semua semacam itu. Padahal dulunya awalnya orang yang justru menerima dia ketika di rumahnya Julian itu adalah Tante Wulan. Semua kebaikan Tante Wulan itu tidak ada artinya. Dulu bahkan menjahati Safira itu semua demi membantu Dania ketika ada di rumahnya Julian. Semacam itu nih guys. Namun ternyata kebaikan dia itu dilempar jauh-jauh semacam itu, dibuang jauh-jauh, tidak diartikan apa-apa. Ya, malahan ternyata melempar kotoran ke mukanya Tante Wulan. Yang mana artinya bahwa Dania telah membuat Wulan ini sedih dengan menikahi suaminya. Padahal jelas-jelas di situ punya istri semacam itu. Ya, makanya di situ Julian benar-benar sangat marah betul. Kenapa Dania lagi-lagi bikin masalah? Kenapa Dania itu mau menikah dengan orang yang sudah punya istri? Om Romi itu adalah omnya Julian yang sudah punya istri yaitu Tante Wulan, semacam itu. Nah, ketika ya kan Julian ini memarahi
ya, istrinya Dania justru malah membuat Romi ini lebih mendukung Dania, semacam itu. Jadi di situ nih guys ya, pada awalnya juga Romi menyuruh istrinya untuk pulang saja, namun tentu saja di situ tidak mau pulang dong ya. Apalagi permasalahan ini benar-benar sangat besar sekali semacam itu nih guys ya. Safira berusaha untuk menenangkan Tante Wulan agar masalah ini tidak melebar kemana-mana. Namun Tante Wulan tentu saja tidak pernah terima, apalagi kejadian di mana suaminya menikah diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya dan juga istrinya Wulan. Apalagi di situ Dania telah berhubungan dengan Romi, pasti memang kecurigaannya ini benar-benar nggak salah, begitu loh. Makanya Wulan selama ini curiga dan terbukti semuanya ketika Romi malah justru menikah dengan Dania, apalagi dengan kondisinya di situ hamil. Dan akhirnya nih guys ya, Wulan itu pergi ya, dia memberikan pilihan terakhir buat Romi, kalau dia masih mencintai ya istrinya Wulan, tinggalkan, ceraikan Dania, semacam itu. Namun sayangnya Romi tidak mau memilih itu nih guys ya. Di situ Safira berusaha untuk terus menenangkan Tante Wulan ya, berusaha untuk menenangkan Tante Wulan agar tidak histeris sedih ya, semacam itu nih guys. Nah sementara Dania nih guys yang sudah menikah dengan Romi, dia menginginkan anaknya Loli di mana keberadaannya. Namun saat ini karena masalahnya semakin besar, maka Romi harus mengurus permasalahannya dengan istrinya Wulan terlebih dahulu, barulah nanti dipertemukan. Di situ nih guys ya, Romi berusaha untuk menghampiri istrinya, namun Wulan tidak mau dihampiri lagi dengan suaminya Romi. Karena apa? Romi sudah membuat kecewa Wulan. Seperti itu menikah, makanya dia langsung masuk mobilnya Lian dan berusaha untuk mengunci mobilnya agar apa? Di situ Romi tidak bisa mengganggu dirinya, semacam itu. Romi tetap berusaha ingin menjelaskan bahwa ini tidak seperti itu, namun nasi sudah menjadi bubur. Apalagi di situ juga memang dia sudah bohong, ya kan? Bohong semacam itu. Di situ Romi justru malah marah-marah kepada Julian, yang seharusnya marah itu kan dia Julian. Julian menasihati kepada Romi untuk menjadi lelaki sejati. Ya, dia yang berani berbuat, harusnya berani bertanggung jawab dan bisa memperbaiki keadaannya. Lelaki sejati itu lelaki yang mau menerima semacam itu, yang bisa memperbaiki dirinya, bukan malah menyalahkan keadaan. Nah di situ nih guys, setelah ditinggal istrinya Wulan, dia itu malah justru menyalahkan. Kenapa? Karena pernikahannya dengan Dania, dia memang berhasil menikahi Dania, namun diketahui oleh istrinya sehingga tidak semulus apa yang dia mau, seperti itu. Dan ternyata sekarang menjadi masalah yang sangat besar ketika istrinya itu tahu bahwa Romi menikah dengan Dania, benar-benar sangat kecewa. Dan di situ nih guys ya, Dania sangat marah betul ya kan. Karena apa? Semua orang jadi tahu, Lian tahu, Safira tahu, Wulan tahu. Akhirnya lagi-lagi Dania salah lagi. Semacam itu nih guys. Dan akhirnya Loli nih guys ya berhasil ya keluar dari kamar dan bertemu dengan mamanya. Dan dia senang banget bertemu dengan mamanya, semacam itu nih guys. Dia berusaha untuk memeluk mamanya nih guys. Dia berusaha untuk memeluk mamanya karena sudah kangen banget. Nah di situ nih guys ya, ketika bertemu dengan mamanya, Loli itu heran kenapa di situ Dania kok kayaknya nangis, mamanya nangis, kok rambutnya berantakan. Kira-kira kenapa rambutnya berantakan? Dania hanya bisa terdiam. Dia tidak mau menjawab apa-apa nih guys. Dia hanya bisa memeluk anaknya karena memang terjadi masalah yang sangat besar yang ditimbulkan ketika Dania menikah ya, di luar pengetahuan dari anaknya maupun Tante Wulan itu sendiri. Nah, sementara Romi ini berusaha untuk mencari di mana keberadaan Dania tadi. Ditinggal sebentar untuk menjelaskan ke Wulan, ternyata Dania kok sudah tidak ada. Makanya dia berusaha untuk mencari ke kamar, ke sana kemari, ternyata tidak ada nih guys. Makanya dia bingung di mana. Kemudian dia sangat-sangat marah betul jika Dania kabur dari dia, semacam itu. Tiba-tiba Dania datang. Di situ nih guys ya, karena dia sudah menikah dengan Romi, akhirnya membuat Dania ini pengen balik lagi ke kontrakan. Kenapa? Karena di situ dia nggak mau marah semacam itu loh guys. Nanti dilabrak lagi sama istrinya semacam itu. Nah karena kondisinya sekarang bahwa Dania sudah resmi menikah menjadi istrinya Romi, maka Romi mengharapkan Dania untuk stay atau tinggal di tempat yang sudah disediakan yang lebih aman. Dan anaknya itu Loli justru malah lebih suka mamanya tinggal di sini. Kenapa? Karena tempatnya yang lama, kontrakan yang lama itu horor. Mama kan suka teriak-teriak ketakutan semacam itu. Nah lebih baik, makanya menurut Loli lebih baik tinggal di sini saja semacam itu. Namun ya pada awalnya memang Dania kekeh. Kenapa? Karena tidak mau jadi masalahnya semakin lebar kemana-mana. Jika Wulan datang, keluarganya datang lagi, nanti Dania disalahkan. Makanya Dania kekeh ingin tetap ya pergi ke kontrakan
Selaku suami, Romi tetap akan menyediakan bodyguard nih guys, ya untuk menjaga Dania agar Dania tidak diganggu oleh siapapun semacam itu. Ya, terus di situ nih guys ya, Romi ini selalu berusaha untuk membujuk ya anaknya Loli. Saat ini statusnya Loli masih ya, Loli ini menganggap bahwa Romi itu adalah opa dia, bukan ayahnya. Padahal jelas-jelas sebenarnya dia adalah ayah kandungnya. Semacam itu nih guys. Saat ini dia tidak tahu bahwa dia adalah ayahnya semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ada Pak Gunawan yang ternyata menyuruh orang lain untuk bisa menghabisi segera mungkin Darwis. Karena Darwis ini sangat berbahaya buat Pak Gunawan. Dan tanpa disadari juga bahwa ada anaknya nih guys yang mendengar semua percakapan yang menyatakan bahwa papanya tersebut ingin menyingkirkan seseorang tanpa jejak. Nah, kira-kira siapakah orang yang mau disingkirkan terlebih dahulu? Ini menjadi pertanyaan bagi Rafael. Dan di situ Pak Gunawan ya mengirim semua data, informasi, kontak, foto, dan lain-lain kepada orang suruhannya tersebut. Jika dia sudah berhasil menyingkirkan orang Darwis itu, maka semua kontak yang berkaitan dengan Darwis, foto terkait Darwis harus dihapus dari kontaknya dia. Dan semua chatan dengan Pak Gunawan harus dihapus. Karena nanti bisa bermasalah jika tidak dihapus jika meninggalkan jejak. Nah, tiba-tiba di situ ada anaknya yang datang. Ada Rafael yang datang bertanya kepada papa. Orang tadi itu siapa? Semacam itu loh guys ya. Kemudian di situ hanya menjawab itu hanya orang suruhan dia saja, pegawainya semacam itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi Rafael adalah kenapa papanya ingin banget berniat untuk menghancurkan seseorang atau menyingkirkan seseorang tanpa jejak. Nah, ketika dia bertanya kepada ayahnya seperti itu nih guys, membuat Pak Gunawan hanya bicara, sudah lupakan saja, itu hanya rekan bisnis yang mengganggu-mengganggu saja. Menurut dia, Rafael, semua rekan bisnis papanya dia tahu. Dia tanya kira-kira siapa yang mengganggu rekan bisnisnya itu. Pak Gunawan tidak menjawab ya, itu bukan hal penting seperti itu. Dia berusaha untuk mengalihkan perhatian. Nah, kemudian Pak Gunawan ini juga bertanya guys terkait proyek yang ada di Taiwan itu bagaimana sekarang progresnya semacam itu. Nah, kemudian di situ Rafael berusaha untuk menjelaskan bahwa proyeknya sudah berjalan lebih baik. Nah, diharapkan lagi ke depan ketika menjalankan proyek yang ada di Taiwan untuk lebih ditekankan lagi, untuk lebih diprioritaskan lagi. Karena apa? Jika tidak berhasil, kerugiannya sangat besar sekali. Seperti kemarin sudah menghabiskan dana yang begitu sangat besar sekali. Nah, sementara Mona ini guys ya, tentu saja dia tidak akan pernah tinggal diam. Setelah dia mau diceraikan oleh suaminya, dia akan melakukan berbagai cara nih guys. Di situ dia memiliki kunci, yang mana Darwis ini adalah orang yang tahu bahwa dia pernah disuruh oleh Pak Gunawan untuk menggelapkan dana dan dia punya bukti. Nah, dia tanya kepada Darwis, kira-kira bukti apa nih? Ternyata bukti video. Dan di situ Mona berusaha pengen lihat mana videonya. Namun sayangnya pada awalnya dia nggak mau menunjukkan, ya kan? Karena itu akan jadi masalah besar. Mona berani memberikan uang yang sangat besar, sejumlah besar yang senilai dengan harga video tersebut. Jadi jangan khawatir bahwa dia memberikan bukti itu, karena bukti itu akan sangat berguna banget buat Mona untuk bisa menjatuhkan Papa Gunawan dan bisa membuat Papa Gunawan bertekuk lutut di depan Mona semacam itu. Dan maka dari itu nih guys ya, Mona tidak akan pernah tinggal diam mengenai semua orang yang pernah berhubungan yang menghancurkan kehidupannya Safira, karena ini jalan, ini kartu asnya bagi Mona untuk bisa menjalankan semua itu. Makanya dia menangkap Darwis, menahan Darwis semacam itu. Nah, sementara Julian ini masih kepikiran ya guys ya dengan Dania yang menikah. Safira berusaha untuk terus menenangkan Tante Wulan untuk tidak kepikiran dengan Dania. Karena memang hal ini sangat-sangat tidak mudah sekali. Bahkan Tante Wulan tidak berpikir bahwa Dania adalah orang yang menjadi pelakor, menjadi orang yang jahat, berani merebut suaminya semacam itu. Makanya Wulan benar-benar sedih atas tindakan yang dilakukan Dania maupun suaminya. Dan di situ Julian juga memang masih berpikir, kenapa Dania tadi menyebutkan bahwa dia mau menikah itu semua demi Loli. Apakah benar om es krimnya itu adalah Romi? Dan apakah benar juga bahwa anaknya Dania itu punya anak yaitu Loli? Apakah benar Loli itu memiliki ayah yang bernama Romi? Apakah benar Romi itu adalah ayahnya? Ini yang masih menjadi tanda tanya ya kan di dalam hatinya Julian dan semua orang nih guys.
Nah kemudian nih guys ya, karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang, maka membuat Rafael harus segera meninggalkan dan makan siang bareng. Bahkan menawari sudah papanya untuk makan siang bareng, tapi sayangnya papanya tidak mau nih guys ya. Di situ nih guys ya, tiba-tiba ada jam dering, alarm yang berbunyi bahwa ternyata ini adalah pengingat bahwa hari ini adalah tepat kematiannya Abdi. Makanya dia mau ziarah ke tempatnya Abdi, orang tuanya Safira, semacam itu nih guys. Dia teringat semacam itu nih guys. Tiba-tiba ketika dia mau bergegas nih guys ya, pergi ke ziarah ke makamnya Abdi, ternyata ada Mona. Mona sengaja mendatanginya nih guys, walaupun pada awalnya di situ Pak Gunawan tidak suka ditemui oleh Mona. Kira-kira kenapa dia mengganggu? Ternyata Mona itu sengaja mengganggu sebentar karena ada hal penting yang pengen diobrolkan semacam itu, yang mana Mona itu menunjukkan bukti video bahwa Pak Gunawan menyuruh Darwis untuk menggelapkan 500 miliar perusahaannya Abdi atau keluarganya Safira. Dan tentu saja ini akan jadi kartu as bagi Mona untuk bisa menjalankan misinya dan tetap bersama dengan Rafael. Karena dia tidak mau kehilangan Rafael dan begitu saja. Dan ini bisa menguatkan